Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 4 resep jajanan terlaris untuk ide jualan. Untuk resep yang pertama, yuk kita buat cheese Korean ball. Simak videonya sampai habis. Untuk langkah awal, bisa kita masukkan tepung ketan ke dalam wadah. Bahan selanjutnya, masukkan juga tepung terigu. Selanjutnya bisa kita masukkan garam dan masukkan juga gula pasir. Kemudian saya juga pakai baking powder. Dan setelah semua bahan keringnya masuk, sekarang bisa kita tambahkan dengan air panas. Untuk air panasnya saya masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah setengah tercampur seperti ini, sekarang bisa kita masukkan margarin dan aduk kembali hingga tercampur rata. Jika adonannya sudah susah diaduk dengan spatula, sekarang bisa kita ganti dengan tangan. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Setelah adonannya sudah terlihat kali seperti ini dan permukaannya juga sudah halus, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya istirahatkan selama 30 menit sambil ditutup agar permukaannya tidak kering. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, sekarang bisa kita bentuk adonannya. Tapi sebelumnya akan saya uleni dulu sebentar agar adonannya lebih lentur. Selanjutnya, ambil sedikit adonan. Jika mau sama rata, ini bisa kita timbang ya. Untuk takaran yang saya buat ini sekitar 18 gram. Sekarang adonannya bisa kita bulat-bulatkan terlebih dahulu agar permukaannya lebih halus. Setelah itu bisa kita pipihkan. Untuk isiannya saya pakai keju mozzarella yang sudah saya potong dadu seperti ini. Setelah adonannya diisi dengan keju, rapatkan kembali. Kemudian kita bulat-bulatkan kembali sampai permukaannya menjadi halus dan padat seperti ini. Selanjutnya bentuk kembali adonannya dengan cara yang sama sampai adonannya habis. Dan untuk adonannya yang belum dibentuk, kita tutup dengan plastik agar tidak kering. Nah, ini setelah semua dibentuk bulat, untuk satu resep jadi 20 pieces. Dan sekarang bisa langsung kita goreng. Untuk menggorengnya, saya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Setelah adonannya masuk ke dalam minyak panas, ini jangan dulu diaduk, tunggu sebentar sampai bagian bawahnya kokoh. Nah, setelah bagian bawahnya kokoh, ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah terlihat cheese ballnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kulitnya sudah kokoh dan sedikit mengembang, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia Korean cheese ballnya yang sudah digoreng semua, hasilnya seperti ini. Agar rasanya lebih enak, wajib ya kita taburkan dengan bubuk keju seperti ini. Agar aromanya lebih wangi, bisa kita taburkan juga dengan oregano. Setelah diberi bubuk keju dan juga oregano, Korean cheese ballnya siap untuk kita nikmati. Untuk rasanya ini enak banget ya, dari teksturnya saja sudah terlihat kenyal tapi lembut, apalagi ditambah dengan isian kejunya yang lumer seperti ini, rasanya semakin enak. Untuk resep yang kedua ada mac and cheese goreng. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai habis. Untuk bahan pertama saya pakai makaroni dari La Fonte. Selanjutnya saya masukkan makaroninya ke dalam air mendidih dan akan saya rebus selama 8 menit. Nah, ini setelah direbus selama 8 menit, makaroninya sudah terlihat mengembang dan matang. Ini bisa kita angkat dan tiriskan.
Bahan selanjutnya saya pakai margarin. Kemudian saya masukkan ke dalam wajan dan panaskan margarinnya sampai mencair. Setelah mencair dan panas, akan saya masukkan sosis yang sudah dipotong dadu seperti ini. Kemudian saya tumis sampai setengah matang. Setelah setengah matang sosisnya, bisa kita letakkan di bagian pinggir seperti ini. Selanjutnya masukkan tepung terigu di bagian sampingnya dan aduk cepat. Nah, ini setelah diaduk dan tepungnya sudah menyatu dengan sosis, sekarang bisa kita masukkan susu full cream. Saya pakai susu full cream agar nanti rasanya lebih creamy. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan tepungnya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita masukkan keju quick melt. Ini saya campur antara yang slice dan juga yang diparut. Untuk bumbunya saya masukkan kaldu ayam. Kemudian saya masukkan juga bawang putih bubuk, lada bubuk, dan oregano. Selanjutnya kita aduk kembali hingga kejunya meleleh dan tercampur rata. Nah, ini kejunya sudah meleleh. Sekarang masukkan makaroni yang sudah kita rebus tadi dan aduk kembali hingga tercampur rata. Agar warnanya lebih cantik dan rasanya juga lebih gurih, akan saya tambahkan dengan bubuk keju 1 saset. Kemudian ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, warnanya juga sudah cantik. Ini bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah, ini setelah dingin dan sudah saya pindahkan ke wadah, sekarang bisa kita bentuk. Untuk bahan pelapisnya saya pakai telur ayam dan tepung panir. Untuk telur ayamnya ini akan saya kocok lepas terlebih dahulu. Dan untuk membentuknya, ambil 1 sendok makan makaroni kejunya yang sudah dingin. Kemudian ini kita padat-padatkan terlebih dahulu agar nanti ketika digoreng tidak lepas. Setelah bentuknya padat seperti ini, bisa kita lapisi dengan kocokan telur. Dan setelah terlapis dengan telur, bisa kita masukkan ke dalam tepung panir dan ini kita lapisi kembali. Lapisi dengan tepung panir sambil dipadat-padatkan agar menempel. Nah, kalau dirasa kurang tebal kulitnya, bisa kita masukkan kembali ke dalam kocokan telur dan lapisi lagi dengan tepung panir. Setelah dilapis lagi dengan tepung panir, ini bisa kita bulat-bulatkan kembali agar tepung panirnya menempel. Nah, seperti ini hasilnya, jadi bulat sempurna dan cantik. Sekarang lakukan lagi hingga habis. Nah, ini dia mac and cheese-nya yang sudah dibentuk. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini. Untuk dijadikan stok frozen, bisa kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian wadahnya bisa kita tutup rapat dan masukkan ke dalam freezer. Untuk ide jualan frozen food, bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini dan masukkan sebanyak 5 pieces. Dan supaya lebih menarik kemasannya, bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Untuk cara gorengnya, bisa kita goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Dan ini bisa kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah kulitnya kokoh dan berwarna kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia mac and cheese-nya yang sudah selesai digoreng, hasilnya seperti ini. Untuk kulitnya ini crispy, bagian dalamnya empuk dan kejunya lumer. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, apalagi dimakan hangat-hangat, kejunya masih lumer dan rasanya gurih bikin nagih. Untuk resep yang ketiga, ada bola-bola sosis isi telur puyuh. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai habis. Untuk bahan pertama, saya pakai sosis. Dan untuk sosisnya, ini akan saya parut menggunakan parutan keju seperti ini. Jika tidak ada parutan keju, sosisnya bisa kita cincang halus. Setelah sosisnya selesai diparut, jadinya sebanyak ini, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya bisa kita siapkan wajan atau wok pan. Selanjutnya bisa kita masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Masukkan juga bumbunya, saya pakai garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Kemudian saya tambahkan juga dengan bawang putih bubuk dan lada bubuk. Untuk bahan lainnya bisa kita masukkan juga margarin.
Nah, sebelum dimasak, bisa kita tambahkan dengan air, kemudian aduk hingga tercampur. Nah, setelah semua bahannya tercampur, langsung saja kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar margarinnya bisa cepat larut. Setelah margarinnya sudah setengah larut dan sedikit mencair seperti ini, sekarang bisa kita masukkan sosis yang sudah kita parut tadi dan aduk kembali hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata dan margarinnya juga sudah larut seluruhnya. Sekarang bisa kita masukkan tepung terigu. Nah, setelah dimasukkan tepung terigu, untuk api kompornya langsung kita kecilkan. Kemudian aduk cepat hingga tercampur rata agar adonannya tidak menggumpal. Untuk adonannya ini akan saya aduk sampai kalis agar nanti adonannya mudah dibentuk. Nah, setelah terlihat adonannya sudah kalis, tidak menempel lagi di wok pan atau wajan seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, adonannya akan tampak lebih set seperti ini. Sekarang bisa kita bentuk. Untuk membentuknya, gunakan sarung tangan plastik yang sudah dioles dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Kemudian bisa kita ambil sedikit adonan, jika ditimbang sekitar 35 gram. Selanjutnya bulat-bulatkan agar permukaannya halus dan pipihkan seperti ini. Setelah pipih, bisa kita masukkan 1 butir telur puyuh yang sudah direbus. Rapatkan kembali adonannya, kemudian kita bulat-bulatkan sampai padat dan halus. Nah, setelah seperti ini permukaannya sudah halus, sekarang bisa kita lakukan lagi hingga habis. Untuk wadah simpannya ini harus dioles dengan minyak agar tidak menempel. Setelah selesai semua dibentuk, sekarang bisa kita siapkan adonan pencelupnya. Saya buat adonan pencelupnya dari 3 sendok makan tepung terigu ditambah air. Selanjutnya siapkan juga pelapisnya, saya pakai tepung panir. Langkah selanjutnya, ambil 1 bola-bola sosisnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Setelah itu angkat dan tiriskan, kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Nah, semua permukaannya bisa kita lapisi dengan tepung panir hingga terbalur seluruhnya. Seperti ini hasilnya. Jika ingin lebih tebal, bisa kita masukkan lagi ke dalam adonan pencelup. Kemudian bisa kita lapisi lagi dengan tepung panir. Nah, ini yang 2 kali lapisan tepung panirnya hasilnya lebih tebal. Nah, ini setelah semua selesai dilapis dengan tepung panir, bola-bola sosisnya siap untuk kita goreng. Akan saya goreng bola-bola sosisnya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Setelah bagian bawahnya kokoh dan berwarna kecoklatan, ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan dan kulitnya juga sudah kokoh, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia bola-bola sosis isi telurnya yang sudah matang, rasanya enak banget. Luarnya crispy, dalamnya lembut, ditambah dengan isian telurnya, jadinya semakin enak. Untuk ide jualan, bisa kita kemas menggunakan plastik mika ukuran 6X dan dilapisi lagi dengan paper cup seperti ini. Agar lebih menarik kemasannya, bisa kita beri stiker thank you. Untuk resep yang keempat ada perkedel bondon. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai habis. Untuk bahan pertama, saya pakai kentang yang sudah dikupas kulitnya sebanyak 500 gram dan ini akan saya kukus menggunakan api sedang. Nah, setelah 30 menitan kentangnya sudah matang, bisa kita tes tusuk terlebih dahulu. Jika sudah empuk, kentangnya bisa kita angkat. Nah, ini selagi masih panas kentangnya, langsung saja kita haluskan biar lebih mudah.
Setelah tekstur kentangnya sudah halus, ini sudah cukup, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya pakai bawang merah dan bawang putih yang saya iris tipis seperti ini. Kemudian ini akan saya goreng hingga warnanya menjadi kecoklatan. Nah, setelah kedua bawangnya sudah berubah warna seperti ini dan aromanya juga sudah wangi, ini bisa kita angkat kemudian haluskan. Setelah dihaluskan, langsung saja kedua bawangnya kita masukkan ke dalam kentang. Selanjutnya bisa kita tambahkan bumbu lainnya yaitu garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Kemudian bisa kita aduk terlebih dahulu agar bumbu dan kentangnya bisa tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya akan saya masukkan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan juga dengan daun bawang yang sudah diiris tipis. Selanjutnya ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk bahan tepungnya saya pakai tepung tapioka dan juga saya pakai tepung beras. Kedua tepung ini bisa membuat tekstur perkedelnya jadi lebih renyah. Nah, setelah semua bahan perkedelnya masuk semua dan sudah diaduk hingga tercampur rata, hasil akhir adonannya lembek seperti ini. Selanjutnya, untuk membentuk adonannya sebelum digoreng, saya pakai 2 cara. Untuk yang pertama, bisa kita pakai 2 sendok dan bentuk adonannya menjadi bulat seperti ini. Nah, setelah bentuknya rapi, ini bisa langsung kita goreng. Untuk cara yang kedua, saya pakai sarung tangan plastik dan ini akan saya oles sarung tangannya menggunakan sedikit minyak. Kemudian langsung saja kita ambil adonannya dan bentuk seperti membuat bakso. Kita bentuk tidak usah terlalu halus, cukup seperti ini saja, yang penting bisa bulat. Kemudian langsung saja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah penuh seperti ini, sekarang kita goreng perkedel bondonnya hingga berwarna kecoklatan. Nah, ini sesekali bisa kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini dan permukaannya juga sudah terlihat kokoh, ini sudah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia perkedelnya yang sudah digoreng semua, hasilnya sebanyak ini. Pantas saja ini perkedelnya viral dan banyak yang ngantri untuk membelinya karena memang rasanya seenak itu. Tekstur luarnya renyah, dalamnya lembut, dan rasanya gurih yang bikin nagih. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.